Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai sistem gaya sentripetal. Nah, untuk teman-teman sekalian, apakah kalian tahu apa itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu berada pada titik pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Tujuan pada praktikum kali ini adalah untuk mempelajari hubungan antara gaya sentripetal, jari-jari, massa, dan kecepatan putar sudut pada gerak melingkar beraturan. Komponen-komponen yang akan digunakan pada praktikum kali ini antara lain: pertama, dudukan alat gaya sentripetal. Kedua, kaki dua titik. Ketiga, motor. Keempat, sabuk. Kelima, catu daya. Keenam, motor rotasi. Ketujuh, kabel. 8. Landasan aluminium bentuk T. 9. Indikator gaya sentripetal. 10. Statif rotasi. 11. Beban penyeimbang. 12. Beban rotasi. 13. Katrol tetap. 14. Statif beban bentuk L. 15. Beban. 16. Benang. 17. Indikator kerataan. 18. Kisi. 19. Gerbang cahaya. 20. Pewaktu gerbang cahaya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melaksanakan langkah-langkah percobaan. Yang pertama, kita merangkai komponen-komponen menjadi rangkaian seperti ini. Kita bisa lihat teman-teman. Kemudian, kita akan menghubungkan kabel pada motor. Dan pada motor rotasi. Kemudian kita akan menghubungkan gerbang cahaya pada timer digital, menghubungkan voltase ke timer digital, dan juga ke motor rotasi. Kemudian hubungkan pada terminal. Baik, untuk yang kedua, kita memastikan kerataan landasan aluminium ini dengan menggunakan indikator kerataan. Nah, kita lihat sama-sama, ini sudah berada di tengah, berarti landasannya sudah rata. Kemudian pada ujung landasan kita gunakan atau kita tambah dengan beban supaya landasan ini menjadi seimbang. Nah, kemudian kita atur jarak antara beban rotasi dengan indikator gaya sentripetal. Nah, pastikan teman-teman ketika kita mengatur jarak harus sejajar seperti ini antara beban rotasi dengan gaya sentripetal. Nah, jarak ini akan dijadikan sebagai jari-jari. Kemudian ketika kita memasang beban rotasi, pastikan dia harus tergantung dengan benar supaya tidak terjadi kesalahan pada saat praktikum. Yang ketiga, kita memasang katrol pada ujung landasan.
Nah, kemudian di katrol ini kita tambahkan dengan beban statif L. Nah, ketika kita akan memasang beban ini, kita pastikan adanya tali yang terhubung antara beban statif L dengan beban rotasi seperti ini. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, beban statif L ini memiliki berat 25 gram. Nah, pada statif L ini akan kita tambah beban. Nah, seperti ini kita bisa lihat ada 6 beban yang tersedia, masing-masing beban memiliki berat 10 gram. Jadi nanti akan ada 6 percobaan, di mana setiap percobaan akan kita tambah beban 10 gram seperti ini. Untuk langkah yang keempat, sebelum kita melakukan percobaan, teman-teman pastikan indikator merah posisinya harus berada pada ujung pembatas. Nah, seperti gambar kita lihat, inilah posisinya yang benar. Kemudian kita lanjut pada timer digital. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada timer digital ini ada 15 pilihan. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, pada praktikum ini kita akan melihat RPM-nya, rotation per minute. Jadi RPM berada pada nomor 12. Kita bisa mengaturnya pada function button. Nah, di sini. Nah, jadi kita setel pada nomor 12. Setelah itu kita masuk pada motor rotasi. Setelah pada timer digital sudah diatur, kita tekan tombol on dan kemudian kita dapat mengatur kecepatan. Nah, perlu ketahui teman-teman, ketika sedang melakukan putaran, pastikan indikator merah ini harus berada pada ujung pembatas. Nah, itulah untuk mengetahui gaya sentripetalnya. Baik, kita langsung saja melakukan percobaan. Kita tekan tombol on. Nah, dia akan melaksanakan pemutaran. Kemudian kita atur kecepatannya pada motor rotasi sampai indikator merah berada pada ujung pembatas. Nah, teman-teman, berikut merupakan posisi indikator merah yang tepat. Nah, indikator merah tersebut menunjukkan gaya sentripetal. Demikianlah langkah-langkah percobaan pada praktikum kali ini. Nah, teman-teman, pada praktikum kali ini akan ada 3 perlakuan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, kita mengatur nilai massa rotasi jari-jari sebagai nilai konstan. Kemudian memvariasikan nilai gaya sentripetal dengan cara mengubah massa gantung untuk mengamati hubungan antara gaya sentripetal percobaan dan omega. Kedua, kita atur nilai acuan konstan massa gantung, gaya sentripetal, dan massa rotasi sebagai nilai konstan, memvariasikan nilai jari-jari, sehingga nilai gaya sentripetal hasil percobaan dapat dihitung untuk mengamati hubungan antara gaya sentripetal percobaan dengan jari-jari, gaya sentripetal percobaan dengan omega, serta jari-jari dan omega. Ketiga, kita mengatur nilai acuan massa gantung dengan gaya sentripetal dan jari-jari rotasi sebagai nilai konstan. Kemudian memvariasikan nilai massa rotasi untuk mengamati hubungan antara gaya sentripetal percobaan dengan massa, gaya sentripetal percobaan dengan omega, dan massa dengan omega.